Bayangkan seseorang yang setiap pagi terbangun untuk menjalankan tugas yang sama, mendorong sebuah batu besar ke atas bukit, hanya agar batu itu kembali menggelinding sebelum mencapai puncak. Hari demi hari, tanpa akhir, tanpa perubahan, tanpa makna yang nyata. Inilah kisah Sisyphus, raja yang dihukum para dewa karena kecerdasannya yang menantang langit. Namun, apakah kisah itu benar-benar berakhir di mitologi Yunani? Jika kita menengok ke dalam kehidupan kita hari ini, dengan agenda yang padat, tugas yang tak pernah usai, ambisi yang tak kunjung terpenuhi, bukankah kita pun seperti Sisyphus? Kita dorong batu-batu besar bernama pekerjaan, pencapaian, konten, angka, validasi, hanya untuk menyaksikannya jatuh kembali ke dasar setiap malam. Kita bangun lagi esok hari, lalu ulangi lagi. Kita tidak lagi hidup, kita sekadar bergerak. Zaman ini bukan lagi zaman mitos, melainkan zaman prestasi. Kita hidup dalam masyarakat yang menuhankan produktivitas, menjadikan sibuk sebagai simbol kemuliaan, dan mengukur nilai manusia dari apa yang ia hasilkan. Dalam dunia seperti ini, waktu tak lagi mengalir seperti sungai yang tenang. Ia pecah menjadi tetesan, serpihan, titik-titik terpisah yang bergerak cepat dan tak pernah kembali. Kita kejar waktu, tetapi kehilangan makna. Kita kumpulkan pengalaman, tetapi kehilangan kedalaman. Kita hidup lebih cepat, namun tidak lebih penuh. Filsuf kontemporer Byung-Chul Han menyebut keadaan ini sebagai krisis temporal, krisis waktu, sebuah kondisi di mana kita telah kehilangan kemampuan untuk berdiam, merenung, dan merasakan waktu secara utuh. Waktu telah kehilangan aromanya, kehilangan kehangatannya, kehilangan narasinya. Ia menjadi dingin, fungsional, mekanis. Dan dalam dunia yang serba cepat, serba tergesa, serba kini, muncul pertanyaan yang mengusik jiwa. Apakah mungkin kita bisa kembali merasakan waktu? Apakah kita bisa kembali hidup dalam kedalaman, bukan sekadar kecepatan? Apakah kita bisa berhenti mendorong batu dan mulai merasakan bumi di bawah kaki kita? Dalam karya mendalamnya The Scent of Time, Han mengajak kita untuk tidak sekadar menunda, tetapi untuk berdiam. Tidak sekadar berhenti, tetapi benar-benar hadir. Ia tidak menawarkan solusi instan, tetapi membuka jalan bagi sebuah kebijaksanaan lama yang telah kita buang. Seni untuk tinggal di dalam waktu, bukan hanya melintasinya. Sebuah seni yang perlahan-lahan, dengan lembut, bisa menyembuhkan luka kecepatan dan kesepian zaman ini. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Sebuah pencarian bukan terhadap lebih banyak pengalaman, tetapi terhadap pengalaman yang lebih bermakna. Sebuah perjalanan pulang, bukan ke masa lalu, tetapi ke kedalaman yang selama ini kita tinggalkan. Bagian 1. Masyarakat prestasi dan kehilangan diri. Kita hidup dalam zaman yang tak lagi mengukur keberhasilan dari kebijaksanaan, kedamaian batin, atau hubungan yang tulus. Hari ini, keberhasilan ditakar dari seberapa banyak yang kita hasilkan, seberapa sibuk kita terlihat, dan seberapa tinggi pencapaian yang kita pamerkan. Inilah wajah dari masyarakat prestasi, dunia yang menempatkan produktivitas di atas kemanusiaan, capaian di atas keberadaan. Byung-Chul Han menyebut masyarakat ini sebagai tempat di mana kita tidak lagi ditekan oleh kekuasaan eksternal, melainkan oleh ambisi internal. Kita tidak lagi diperbudak oleh sistem, tetapi oleh diri sendiri yang terus memaksa untuk lebih, dan lebih. Dulu, manusia takut terhadap cambuk yang datang dari luar. Kini, cambuk itu telah berpindah tangan. Kita mencambuk diri sendiri dengan target, standar, dan obsesi akan keunggulan. Fenomena ini tidak hanya menyusupi ruang kerja, tetapi juga merasuk hingga ke wilayah yang dulu disebut waktu luang. Waktu yang semestinya menjadi tempat beristirahat,
bernafas, atau sekadar menjadi, kini telah berubah menjadi ladang prestasi lainnya. Kita tidak lagi berjalan santai di akhir pekan, melainkan mengejar tempat wisata yang paling Instagramable. Kita tidak lagi menonton film untuk menikmati cerita, tetapi untuk bisa berkata bahwa kita telah menontonnya dan sudah melanjutkan ke film berikutnya. Produktivitas menjadi agama baru, dan waktu luang hanyalah sekadar perpanjangan dari pekerjaan. Bahkan dalam relaksasi, kita tetap ingin efisien. Kita ingin menyelesaikan liburan, bukan mengalaminya. Kita ingin menaklukkan waktu, bukan tinggal di dalamnya. Segala sesuatu diukur, dihitung, dan dipamerkan. Tidak ada lagi ruang bagi kesia-siaan yang indah atau kekosongan yang bermakna. Dalam masyarakat seperti ini, kegagalan untuk mencapai sesuatu seringkali diartikan sebagai kegagalan hidup. Seseorang yang tidak punya banyak pengikut di media sosial, tidak punya bisnis yang sedang berkembang, atau tidak terlihat sibuk, akan dianggap tidak relevan. Kita menjadi takut terhadap ketenangan, karena ketenangan terlihat seperti kemunduran. Kita takut terhadap diam, karena diam terlihat seperti kekalahan. Byung-Chul Han melihat semua ini sebagai penyakit zaman. Masyarakat prestasi telah membuat manusia terjebak dalam lingkaran, kelelahan, kecemasan, dan hilangnya makna. Kita mungkin terlihat aktif, sibuk, dan berhasil, tetapi di balik itu, banyak dari kita mengalami kekosongan. Kita terjebak dalam perasaan hampa, karena kita tidak lagi tahu bagaimana caranya, sekadar ada tanpa perlu membuktikan apa-apa. Dan disinilah akar krisis itu muncul. Kita kehilangan diri kita sendiri dalam perlombaan yang tidak pernah berhenti. Kita kehilangan hubungan dengan waktu, karena kita terlalu sibuk mengejar hasil. Kita kehilangan keintiman dengan hidup, karena kita memperlakukan segala sesuatu sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang lain. Kita tidak lagi menyentuh hidup dengan penuh perhatian, melainkan hanya melintasinya, terburu-buru, tanpa sempat merasakannya. Han mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah rangkaian prestasi yang terus meningkat. Hidup adalah ruang yang perlu diisi dengan kehadiran, bukan hanya dengan aktivitas. Dan untuk kembali kepada makna, kita harus berani keluar dari masyarakat prestasi. Kita harus belajar untuk melihat waktu, bukan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai sahabat yang perlu dinikmati. Kita harus berhenti mendorong batu seperti Sisyphus, dan mulai belajar untuk diam, melihat, dan mendengarkan. Bagian 2. Krisis waktu dan kehidupan yang terfragmentasi. Bayangkan, waktu bukan lagi seperti aliran sungai yang tenang, mengalir dari hulu ke hilir dengan irama yang bisa diikuti dan dinikmati. Kini, waktu hadir dalam bentuk yang terputus-putus, seperti titik-titik cahaya yang berkelip cepat tanpa arah. Inilah yang oleh Byung-Chul Han disebut sebagai atomisasi waktu, di mana kehidupan terfragmentasi menjadi potongan-potongan pendek yang tak saling terhubung. Tidak ada kesinambungan, tidak ada durasi, dan tidak ada kedalaman. Kita hidup dalam rentetan momen, bukan dalam perjalanan. Satu acara belum selesai, kita sudah mengejar yang berikutnya. Satu pengalaman belum sempat kita renungi, kita sudah menambahkan 10 lagi ke dalam daftar. Kita menjadi pelompat waktu, melompat dari notifikasi ke notifikasi, dari aplikasi ke aplikasi, dari ambisi ke ambisi, namun tak pernah benar-benar hadir di dalam satu pun. Dalam dunia seperti ini, makna menjadi sulit ditemukan, karena makna tidak tumbuh dari kuantitas, tetapi dari kontinuitas. Makna lahir dari proses, dari penantian, dari penghayatan, dari transisi yang tenang dari satu hal ke hal lainnya. Tetapi dalam kehidupan yang telah kehilangan durasi, semuanya menjadi datar. Kita hidup dalam urutan kejadian yang tidak memiliki narasi.
Hidup menjadi seperti slideshow yang dipercepat, terlalu banyak gambar, tetapi tidak ada cerita. Byung-Chul Han melihat bahwa krisis ini lebih dalam dari sekadar kesibukan. Ia adalah krisis eksistensial, krisis hubungan manusia dengan waktu. Karena ketika waktu kehilangan aromanya, maka hidup kehilangan rasa. Kita tidak lagi mengingat sesuatu karena itu berarti, tetapi karena itu viral. Kita tidak lagi menanti sesuatu dengan sabar, karena semuanya harus instan. Tidak ada lagi musim panen yang ditunggu dengan syukur, karena segalanya bisa dibeli hari ini, sekarang, dengan satu klik. Dan ketika waktu menjadi pecahan-pecahan yang cepat berlalu, emosi kita pun ikut menjadi dangkal. Kita lebih mudah gelisah, mudah bosan, mudah panik. Karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam kecepatan semacam ini. Jiwa butuh waktu untuk berakar, untuk tumbuh, untuk menyerap, dan untuk menyembuhkan. Tapi dalam masyarakat atomik, tidak ada ruang untuk itu. Jiwa menjadi seperti tumbuhan yang dicabut sebelum sempat berbuah. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kita melewatkan momen refleksi, setiap kali kita menolak diam dan merenung, kita sedang menutup pintu bagi makna. Kita menjadi pengembara tanpa peta, lari tanpa tujuan, dan perlahan-lahan kita berhenti bertanya, untuk apa semua ini? Karena kita terlalu sibuk mengejar apa yang selanjutnya. Krisis waktu ini bukan hanya tentang jadwal yang padat, tapi tentang bagaimana kita kehilangan kemampuan untuk mengalami waktu itu sendiri. Kita tahu pukul berapa sekarang, tetapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu agenda hari ini, tetapi tidak tahu bagaimana perasaan kita tentang hari ini. Han mengingatkan bahwa kehidupan yang berarti memerlukan irama, seperti musik yang tak hanya terdiri dari nada, tetapi juga dari diam. Jika tak ada jeda, tak ada melodi. Jika tak ada durasi, tak ada kisah. Dan jika waktu tak bisa lagi dirasakan, maka hidup pun kehilangan warna dan bentuknya. Bagian 3. Hilangnya narasi dan waktu yang kehilangan arah. Di masa lampau, waktu bukan sekadar hitungan detik, menit, atau jam. Isu adalah aliran yang menyatu dengan kehidupan. Ia memiliki bentuk, arah, dan makna. Dalam masyarakat tradisional, waktu berjalan bersamaan dengan siklus alam dan ritual-ritual suci. Musim berganti bukan hanya menandai perubahan cuaca, tetapi juga perubahan batin. Hari-hari besar keagamaan bukan hanya perayaan, melainkan jembatan antara yang fana dan yang kekal. Waktu adalah narasi besar yang memeluk manusia dalam kepastian dan makna. Namun hari ini, waktu telah kehilangan arahnya. Ia tidak lagi membentuk cerita, tidak lagi memelihara kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Waktu menjadi lini masa yang tak memiliki awal dan akhir. Kita hidup dalam titik-titik kehadiran yang singkat, dalam sekarang yang segera tergantikan oleh sekarang lainnya. Kita kehilangan rasa akan masa depan, dan masa lalu menjadi sekadar arsip yang bisa kita scroll, bukan kenangan yang hidup. Byung-Chul Han menyebut bahwa Tuhan, dalam banyak masyarakat, dulu berfungsi sebagai penstabil waktu. Dalam kepercayaan, segala sesuatu memiliki tujuan, dan waktu berjalan dalam kerangka yang lebih luas, menuju keselamatan, keadilan, atau penyempurnaan. Ada arah, ada cerita, bahkan penderitaan pun punya tempatnya dalam jalinan besar itu. Namun ketika Tuhan mati, seperti yang dinyatakan oleh Nietzsche, waktu pun kehilangan fondasi teologisnya. Ia menjadi netral, kosong, dan tidak punya poros untuk berputar. Tanpa narasi besar, manusia kehilangan jangkar. Kita tak lagi tahu kemana harus melangkah, karena tak ada peta. Janji menjadi ringan, komitmen menjadi langka,
dan masa depan menjadi ruang abu-abu yang tak ingin terlalu kita pikirkan. Kita hidup dalam euphoria moment, tanpa kerangka untuk menafsirkan momen itu. Bahkan cinta pun, tanpa narasi yang dalam, menjadi urusan sementara yang lekas digantikan jika tak lagi memuaskan. Dalam masyarakat atomik ini, praktik-praktik sosial yang dulu menjembatani waktu, seperti pernikahan, kesetiaan, atau upacara transisi, mulai kehilangan kekuatannya. Semuanya menjadi cair, fleksibel, tanpa struktur. Kita bisa mencintai hari ini dan menghilang esok hari, bisa mengabdi hari ini dan berganti arah tanpa jejak. Tidak ada durasi, tidak ada keberlanjutan. Dan inilah pertanyaan penting yang diajukan Han. Jika hidup tidak lagi memiliki arah, bagaimana kita bisa mengalami makna? Sebab makna tidak tumbuh dari satu titik, tetapi dari lintasan. Makna membutuhkan awal, pertumbuhan, dan akhir. Ia tumbuh dalam jalinan waktu yang menyeluruh. Tanpa narasi, hidup kita menjadi kolase pengalaman yang tidak saling berbicara. Seperti buku dengan halaman yang tercabik-cabik dan dibaca secara acak. Mungkin inilah mengapa banyak dari kita merasa lelah tanpa tahu mengapa, merasa kosong padahal sibuk, merasa tersesat meski selalu bergerak. Kita kehilangan hubungan dengan waktu sebagai sesuatu yang bisa mendalam, melambat, dan memberi ruang. Kita kehilangan rasa bahwa hidup ini adalah kisah yang sedang kita tulis bersama waktu, bukan daftar aktivitas yang harus kita selesaikan. Maka, untuk kembali merasakan hidup sebagai narasi, kita perlu menghadirkan kembali struktur waktu yang bermakna. Kita perlu ritme, kita perlu jeda, kita perlu alasan untuk menanti dan tempat untuk kembali. Kita perlu waktu yang bukan hanya bisa dihitung, tapi juga bisa dirasakan. Bagian 4. Seni menanti dan kekuatan dari interval. Dalam dunia yang terus berlari, jeda dianggap sebagai musuh. Waktu yang kosong dicap sebagai waktu yang terbuang. Tidak ada tempat untuk menunggu. Tidak ada toleransi untuk melambat. Kita ingin semuanya sekarang, instan, cepat. Namun disinilah letak kerusakan tersembunyi itu. Ketika tidak ada ruang di antara peristiwa, maka tidak ada kesempatan untuk meresapi kehidupan itu sendiri. Byung-Chul Han menyebut bahwa kehidupan yang bermakna hanya bisa tumbuh dalam interval, ruang-ruang hening di antara kegiatan, saat-saat tanpa produktivitas, masa-masa peralihan yang tak bisa dipercepat. Sama seperti musik membutuhkan diam di antara nada agar melodi terbentuk, hidup juga butuh kekosongan agar makna bisa tumbuh. Namun sayangnya, dalam masyarakat modern, interval telah dihapus. Kita berpindah dari satu momen ke momen lain seperti mesin logistik di gudang raksasa. Cepat, efisien, tanpa jeda. Kita kehilangan transisi. Kita tidak lagi menutup sebuah bab dengan perenungan sebelum membuka lembaran baru. Kita tidak lagi memberi waktu bagi diri sendiri untuk menyerap dan menyatu dengan pengalaman. Semua harus diselesaikan, dilanjutkan, dan digantikan secepat mungkin. Padahal, sebagaimana Lao Tzu mengajarkan bahwa kekosongan dalam cangkir adalah yang membuatnya berguna. Kekosongan dalam waktu pun adalah yang memberi ruang bagi pengalaman untuk menjadi utuh. Han melihat bahwa interval, baik itu hari raya, ritus peralihan, maupun momen-momen kontemplatif, bukanlah kemewahan yang bisa diabaikan, tetapi fondasi spiritual waktu itu sendiri. Ritual-ritual keagamaan seperti Ramadan, contohnya, bukan hanya soal ibadah atau larangan makan dan minum, melainkan penciptaan irama dalam hidup. Ada awal, ada proses, ada akhir. Ada persiapan, pelaksanaan, dan perayaan. Dalam proses itu, manusia tidak hanya menjalani hari demi hari, tetapi menyelami waktu sebagai ruang sakral.
Ketika hidup kehilangan interval, maka arah dan struktur pun lenyap. Kita menjadi pelari tanpa garis finish, penjelajah tanpa peta. Tanpa interval, waktu tidak punya struktur yang bisa dipahami. Ia menjadi chaos yang membingungkan, bukan rumah yang bisa ditinggali. Dan di tengah kekacauan inilah muncul kecemasan, kelelahan, dan kehilangan identitas. Interval tidak harus selalu berupa upacara besar. Ia bisa hadir dalam bentuk sederhana. Secangkir teh yang diseduh dengan perlahan, duduk dalam diam menatap hujan, berbicara dengan sahabat tanpa agenda, atau bahkan menulis jurnal harian sebelum tidur. Semua itu adalah bentuk perlawanan lembut terhadap kecepatan dunia. Semua itu adalah cara-cara kecil untuk mengembalikan irama ke dalam waktu yang telah dirampas dari kita. Seni menanti adalah seni mempercayai proses, bahwa tidak semua harus terjadi sekarang, bahwa ada keindahan dalam hal-hal yang bertumbuh perlahan, bahwa menunggu bukan berarti tidak bergerak, tetapi memberi ruang bagi kehidupan untuk menyentuh kita dengan dalam. Dan dalam dunia yang terus mendesak kita untuk segera, menunggu bisa menjadi tindakan paling revolusioner. Bagian 5. Menghidupkan kembali vita contemplativa. Di tengah gemuruh dunia yang menuntut kita untuk terus bergerak, berpikir cepat, dan bertindak tanpa henti, Byung-Chul Han mengusulkan sesuatu yang terdengar hampir seperti sebuah perlawanan. Kembalilah merenung. Ia menyebutnya sebagai kebangkitan vita contemplativa. Kehidupan yang kontemplatif, sebuah cara hidup yang tidak didasarkan pada pencapaian, tetapi pada kehadiran yang utuh. Dalam sejarah pemikiran Barat, terutama menurut Hannah Arendt, hidup manusia terbagi menjadi dua cara utama, vita activa dan vita contemplativa. Yang pertama adalah hidup dalam tindakan, bekerja, mencipta, menaklukkan. Yang kedua adalah hidup dalam perenungan, berdiam, memahami, dan hadir dalam keheningan. Dunia modern sepenuhnya berpihak pada yang pertama. Segala sesuatu harus dikerjakan, ditindaklanjuti, diselesaikan. Tidak ada ruang untuk sekadar menjadi. Han melihat vita activa yang dominan sebagai penyebab dari kelelahan massal. Kita terlalu lama hidup dalam logika produktivitas, hingga lupa bahwa jiwa butuh ruang untuk bernafas. Kita perlukan waktu yang tidak diukur dari hasilnya, tetapi dari kedalamannya. Dan inilah esensi dari vita contemplativa. Waktu yang tidak dipakai, tetapi dihuni. Dalam vita contemplativa, tidak ada keharusan untuk mencapai apapun. Kita duduk diam bukan untuk menjadi lebih efisien, tetapi untuk memahami. Kita berjalan bukan untuk sampai, tetapi untuk menyatu dengan langkah. Kita membaca bukan untuk mengutip, tetapi untuk menyelami dunia lain. Dalam perenungan, waktu tidak lagi dikejar, ia dirasakan. Dan justru disitulah kita mulai menemukan diri kita kembali. Han menyoroti bahwa bahkan waktu luang kita hari ini pun bukan waktu yang bebas. Kita hanya beristirahat untuk bisa kembali bekerja lebih produktif. Liburan, hiburan, bahkan tidur pun telah direduksi menjadi fungsi dari kerja. Padahal, waktu luang yang sejati tidak punya fungsi apa-apa. Ia hanya ada, seperti langit yang luas atau danau yang tenang. Dan di sanalah jiwa bisa mendengar dirinya sendiri. Menghidupkan kembali vita contemplativa berarti mengambil kembali kendali atas waktu kita. Ini bukan berarti berhenti bekerja atau menolak pencapaian, tetapi menciptakan ruang dalam hidup kita untuk keheningan yang tidak disusupi oleh kegelisahan. Ini tentang menciptakan tempat di mana pikiran bisa mengendap, perasaan bisa matang, dan kebijaksanaan bisa muncul perlahan-lahan. Contohnya, saat kita bepergian, alih-alih berlari dari satu destinasi ke destinasi lain, kita bisa berjalan perlahan, duduk di bangku taman, menyerap aroma kota, berbicara dengan penduduk lokal,
dan membiarkan waktu menetes dalam kesadaran kita. Atau saat membaca buku, kita tidak buru-buru menyelesaikannya, tapi meresapi satu kalimat, satu gagasan, hingga ia menyatu dengan kita. Han menyebut bahwa vita contemplativa akan mengembalikan aroma pada waktu. Ia memberikan hidup kita ruang dan arah. Di sini, makna tidak perlu dicari, ia muncul sendiri. Pikiran menjadi bening, hati menjadi luas. Dan dalam diam itulah, kita tidak hanya mengenal dunia, tetapi juga mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Bagian 6. Jalan menuju kedalaman dan kehidupan yang bermakna. Setelah melewati kelindan masyarakat prestasi, krisis waktu, hilangnya narasi, serta keperluan akan interval dan kontemplasi, muncul satu pertanyaan yang menggantung di langit batin kita. Bagaimana cara kita kembali menemukan kedalaman dalam hidup ini? Dalam dunia yang mendorong kita untuk terus maju tanpa jeda, apa langkah pertama untuk berhenti dan benar-benar hidup? Byung-Chul Han menawarkan bukan solusi cepat, melainkan undangan lembut untuk memperlambat, untuk diam, dan untuk menyerap. Dalam dunia yang tak henti mendesak kita untuk menjadi lebih, ia mengajak kita untuk menjadi cukup. Dalam dunia yang menuntut kita selalu bergerak, ia mengajak kita untuk menetap. Ini bukan tentang anti-teknologi atau menolak kemajuan, tapi tentang keberanian untuk menciptakan ruang batin di tengah hiruk-pikuk dunia luar. Kunci untuk kehidupan yang bermakna, menurut Han, terletak pada kemampuan untuk mengalami waktu secara utuh. Bukan waktu yang terpecah, bukan waktu yang disusun dalam daftar, bukan waktu yang dipaksa untuk produktif, tetapi waktu yang bisa mengalir bersama kita. Waktu yang bisa diendapkan dalam jiwa, seperti teh hangat dalam cangkir tanah liat. Kita tidak butuh lebih banyak pengalaman. Kita butuh pengalaman yang lebih dalam. Kita tidak perlu melihat lebih banyak tempat, tapi belajar melihat tempat yang sama dengan mata yang lebih bening. Kita tidak harus bertemu lebih banyak orang, tapi memperdalam hubungan dengan orang-orang yang sudah hadir. Kedalaman tidak datang dari banyaknya, melainkan dari keutuhan cara kita hadir di setiap momen. Untuk itu, kita perlu menciptakan ritual baru dalam hidup. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai jembatan menuju makna. Menyapa pagi dengan kesadaran, menutup malam dengan syukur, duduk dalam diam selama beberapa menit tanpa layar di tangan, atau sekadar melangkah tanpa arah sambil mendengarkan bisikan semesta. Hal-hal kecil inilah yang akan mengembalikan struktur waktu dalam hidup kita. Kita butuh awal, kita butuh akhir, kita butuh transisi yang sakral di antaranya. Dan pada akhirnya, hidup yang bermakna bukanlah hidup yang paling sibuk, paling produktif, atau paling penuh kegiatan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang bisa dirasakan, dipahami, dan diingat. Ia bukan tentang seberapa banyak yang telah kita lakukan, tetapi seberapa dalam kita pernah hadir. Hidup yang seperti ini tidak tergantung pada status sosial atau kecepatan teknologi, tetapi pada kemampuan kita untuk diam, merenung, dan membiarkan waktu menyentuh jiwa kita kembali. Byung-Chul Han menunjukkan bahwa dalam dunia yang terus mendorong kita untuk melaju, kadang kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk berhenti. Dalam dunia yang menilai manusia dari apa yang ia capai, keberanian untuk sekadar menjadi adalah bentuk kebebasan tertinggi. Dan dari keheningan itulah, kehidupan mulai bernyanyi kembali. Di dunia yang tak pernah benar-benar diam, yang sibuk memekakkan telinga dengan notifikasi, tenggat waktu, dan ambisi, kita lupa bagaimana rasanya berada dalam keheningan. Kita lupa bagaimana rasanya duduk tanpa merasa bersalah. Kita lupa bahwa hidup bukan sekadar proyek besar yang harus diselesaikan, tetapi taman yang perlu dirawat dengan pelan, dengan hati yang hadir.
Byung-Chul Han tidak menulis untuk menyalahkan zaman, tetapi untuk menggugah kita agar kembali pulang ke diri sendiri. Ia tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk menyadari bahwa dunia luar tak akan pernah memuaskan dahaga jiwa jika dunia dalam kita tandus dan tak disentuh. Han mengajak kita untuk menemukan kembali aroma waktu, bau samar dan lembut dari hidup yang penuh perhatian, bukan tergesa. Kehidupan yang hadir dalam satu tegukan teh, satu langkah tanpa arah, satu malam di bawah langit yang tak terjamah layar ponsel. Di tengah tuntutan yang membuat kita menjadi budak prestasi, Han menawarkan revolusi yang sangat tenang. Seni melambat, seni untuk hadir, seni untuk merenung. Sebuah kebijaksanaan kuno yang telah lama kita tinggalkan, kini kembali mengetuk pintu jiwa. Dan barangkali inilah saatnya kita menyambutnya kembali. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam kecepatan penuh. Terlalu berharga untuk dikorbankan hanya demi kesibukan. Dan terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja, tanpa pernah benar-benar merasakannya. Mari, duduklah sejenak. Tarik napas perlahan. Hiduplah tidak dengan tergesa, tetapi dengan rasa. Karena hanya ketika kita diam, kita benar-benar mendengar. Dan hanya ketika kita hadir, kita benar-benar hidup.